Oke teman-teman, kita lanjutkan di bagian yang ketujuh. Nah, pada soal nomor 31 ini ya, kita sebenarnya tinggal mencari X ya guys. Nah, kalau misalnya mau nyari X berarti ini harus gimana Kak? Kita harus kali silang dulu ya. Berarti nanti ini kalau dikalikan silang, ya nanti jadinya YX ya ditambah 8Y ya, sama dengan 3X plus 7 ya. Kemudian yang ada X ya kita kumpulin, berarti nanti YX min 3X sama dengan 7 kurang 8Y. Nah ini X bisa kita keluarkan ya, jadi Y min 3X ya sama dengan 7 kurang 8Y. Maka X nya kita peroleh 7 kurang 8Y dibagi dengan Y min 3. Udah ya, jawabannya yang A. Berikutnya nomor 32. Nah ini mudah nih, asal kita paham grafik ya guys. Jadi kita mau mencari G4 ya, maka untuk mencari G4 dari Gx sama dengan Fx min 2 ditambah 17, maka tinggal masukkan aja X nya 4 ya. Kalau X nya dimasukkan 4 berarti jadinya G4 sama dengan F 4 kurang 2 ditambah 17, atau G4 itu sama seperti kita mencari F2 ditambah 17. Nah kita mencari F2 itu dari grafikan ini, maksudnya grafik Y sama dengan Fx ya guys, Y sama dengan Fx. Jadi pada saat X nya 2, nah ini nanti ya pasangannya adalah bis 2, 3 ya ini ya. Nah ini kan titik 2,3 ya. Nah 2,3 itu apa sih artinya? Ketika X nya 2 hasilnya 3, atau F2 sama dengan 3. Jadi ini 3 ditambah 17 yang tidak lain adalah 20 ya. Atau jawabannya yang D. Berikutnya nomor 33. Nah, ingat kita punya pertidaksamaan pecahan ya guys. Dalam setiap menyelesaikan pertidaksamaan pecahan, ada hal yang perlu kita ingat ya. Pertama, kita tidak boleh mengalihkan silang ya sebelum ini dipindah ruaskan ke kiri yang di bagian kanan. Jadi tahap pertama yang benar itu nolkan ruas kanan ya. Jadi yang di sebelah kanan pindahin ke kiri. Nanti seperti ini. Barulah kita samakan penyebut ya. Berarti nanti X dikali X plus 6. Berarti 5 itu kalian kali dengan X plus 6. Terus dikurangi 4 kalikan dengan X ya. Nah ini kan nanti jadinya 5X tambah 30 kurang 4X. Dibagi bagian bawahnya nggak usah dikalikan ya. Biarin aja. Karena nanti kita faktorin lagi. Jadi X plus 30 ya. Bawahnya X plus 6. Nah ini nanti kita tinggal bikin garis bilangan ya guys. Garis bilangan ada 3, ada pembuat 0 pembilang, ada min 30 ya. Penyebut ada 0 sama min 6, berarti min 6 dulu baru 0 ya. Kemudian tanda paling kanan itu diperoleh dari hasil bagi koefisien pangkat tertinggi pembilang dan penyebut. Pangkat tertinggi pembilang kan X pangkat 1 ya, berarti koefisiennya ini 1. Pangkat tertinggi penyebut berarti ini kalau dikali jadi X kuadrat ya. Nah koefisiennya juga 1. 1 bagi 1 itu plus. Nah ini tanda paling kanan ya guys. Tanda paling kanan. Kalau dulu mungkin kalian di sekolah mungkin uji titik ya di salah satu interval boleh. Nah kalau nggak mau ngitung kayak gitu aja. Dari kanan kita isi plus, berarti selang-seling ya. Ke sebelahnya berarti min plus min. Karena permintaannya lebih besar 0, berarti himpunan penyelesaian harus yang daerah plus. Kalau lebih besar 0 kan artinya positif ya guys. Nah berarti yang ini. Dari bentuk ini bisa ditulis dari min 30 sampai min 6 atau X lebih besar 0 ya. X lebih besar 0 itu dari 0 sampai infinite ya guys. Jadi nilai P plus Q plus R berarti min 30 tambah min 6 tambah 0 ya, alias min 30
6. Ini jawabannya min 36. Oke. Nomor 34. Nah, di sini ada segitiga ya yang ditumpuk-tumpuk ya. Ada segitiga ACE di mana sudutnya ini udah diketahui, ini 45, ini 45. Berarti dua sudutnya sama ya, guys. Ini pertanda kalau segitiga ACE itu adalah sama kaki. Artinya AC sama CE itu sama panjangnya ya. Nah, ternyata si AE panjangnya itu 8 akar 2, guys. Nah, dari sini kita bisa menemukan AC dan CE-nya pastinya. Kalau kalian masih ingat, pada segitiga siku-siku, ini biar kita nggak pakai rumus Pitagoras ya. Kalau siku-siku sama kaki, katakanlah ini A, sisinya ini A juga, maka sisi miring itu pasti A akar 2 kan ya, guys. A akar 2. Berarti kalau misalkan ini kita misalin A, ini A, berarti kan A akar 2 itu nilainya 8 akar 2 kan. Ya kan? Berarti dari sini kita dapat A-nya langsung ya, A-nya itu 8. Nah, ini 8 ya, ini juga 8. Oke, sekarang kita menggunakan bantuan sin alfa. Nah, alfa di sini itu ada pada segitiga ABC ya, yaitu di sisi sudut A ya. Nah, ini alfa. Nah, dari sini kita nanti bisa dapetin si BC ya, guys. Karena pada segitiga ABC ya, pada segitiga ABC kita bisa mencari sin alfanya. Sin alfa kan tinggal depan per miring ya. Berarti kan BC per AC, AC-nya itu 8. Nah, nilai sin alfanya diketahui 4/5. Dari sini kita dapat BC-nya itu 32/5 ya. Nah, belum selesai ya, guys. Belum selesai. Nah, karena kan kita butuhnya BD nih, berarti harus nyari CD. Nah, untuk mencari CD berarti kita harus menggunakan segitiga ini, CDE. Nah, segitiga CDE harus berhubungan sama alfa nih, pasti ada hubungannya. Nah, karena di sini alfa, ini siku-siku, berarti sisanya ini adalah 90 dikurang alfa. Nah, tadi ACE itu sama kaki dan ini 45, berarti ini 90 ya. Nah, berarti guys ya, sudut yang sisanya ini ya, ini kan kalau satu putaran penuh itu harus 180 kan ya. Ini ya, dari sini ke sini kan lurus ya. Kalau lurus kan 180. Berarti ini kan 90 tambah 90 aja udah 180. Berarti di sini harus alfa supaya alfanya hilang ya, supaya total 180. Nah, jadi pada segitiga CDE ya, pada segitiga CDE kita juga bisa menggunakan trigonometri. Dalam hal ini karena kita butuhnya CD, berarti kalian harus pakainya cos. Karena samping ya, posisi CD itu samping bukan di depan ya. Jadi nanti dapat CD per 8. Nah, sayangnya kita belum dapat nilai cosnya. Cari aja dulu ya, pakai segitiga ini, segitiga bantu. Sin kan depan per miring, berarti kalau sampingnya 3 dong ya, triple 3, 4, 5. Jadi nilai cos alfanya pastinya 3/5. 3/5 sama dengan CD per 8, berarti CD-nya 24/5. Maka BD itu kan bisa kita tulis BC ditambah CD ya, guys. Berarti N/5 sama dengan 32/5 ditambah 24/5. Tidak lain adalah 56/5. Kalau gitu N-nya berarti 56. Itu ya untuk nomor 34. Berikutnya nomor 35. Ada logaritma. Di sini ada log X kuadrat Y12. Nah, ini sepertinya kita mesti jabarin malah guys ya. Jadi dari log X kuadrat Y ya,
ini bisa kita jabarkan jadi log X kuadrat tambah log Y, guys. Sama dengannya 12 ya. Atau 2 log X ya ditambah log Y sama dengan 12. Kemudian dari yang diketahui di soal berikut, di data berikutnya ada log X dikurang log Y pangkat 5 sama dengan min 5. Maka ini bisa diubah jadinya log X, 5-nya ini turun ya ke depannya. Jadi min 5 log Y sama dengan min 5. Nah, tentu untuk mendapatkan nilai X sama Y kita harus eliminasi. Ya, mungkin supaya kita nggak bingung ya, kalian bisa misalin ya. Bisa dimisalin. Log X-nya katakanlah apa gitu ya, A gitu ya. Kemudian log Y-nya kita misalin B. Sehingga kita dapat persamaan ini, 2A tambah B 12. Kemudian A kurang 5B sama dengan min 5. Nah, tentu kita harus eliminasi ya, supaya dapat A sama B-nya dulu. Berarti kalau ini ngilangin A ya, A-nya kali 2, yang kedua ini kali 1. Jadi 2A plus B tetap. Yang satunya 2A min 10B ya guys, sama dengan min 10. Dan ini harus kita kurang ya. Kalau dikurang A-nya yang habis, jadinya 11B sama dengan 22. Nah, nemulah B. B-nya 2 ya, 22 bagi 11. Nah, setelah dapat B, kita cari A ya. Pakai ini aja ya, A min 5B ya. Berarti A min 10 karena B-nya 2 dimasukkan ya. Nah, dari sini dapatlah A-nya 5. A-nya 5, B-nya 2 ya. Nah, tapi ini belum selesai karena kan masih apa namanya guys? Masih permisalan ya. Jadi kalau A-nya sama dengan 5, berarti artinya log X sama dengan 5. Itu artinya X-nya adalah, ini kan basis 10 ya, kalau nggak ditulis berarti 10 pangkat 5 ya, alias 0-nya 5 berapa guys, 100.000 ya. Sementara kalau B-nya itu 2, berarti log Y sama dengan 2, artinya Y-nya itu 10 pangkat 2, tidak lain adalah 100. Sehingga nilai X ditambah Y berarti 100.100 ya. Nah, seperti ini jawabannya. 100.100. Nanti kalau misalkan kalian nulis nggak perlu pakai tanda titik ya, isi aja sesuai dengan angkanya, banyak digitnya. Oke teman-teman, demikian untuk pembahasan bagian yang ke-7. Masih ada bagian ke-8, 9, dan ke-10. Ditunggu di penerbitan berikutnya.